Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dari kelas 5F, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU, yaitu algoritma FCFS atau First Come, First Serve. Oke, langsung saja, mari kita bahas. Ya, baik. Algoritma penjadwalan CPU. Untuk algoritma yang pertama ini adalah algoritma First Come, First Serve atau FCFS. Algoritma ini menganut sistem antrian atau queue, di mana yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Ya, sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia, First Come, First Serve artinya pertama datang, pertama dilayani. Jadi dalam artian, ketika suatu program datang pertama, dia akan langsung dieksekusi oleh CPU. Tetapi untuk program-program yang baru datang, dia harus menunggu terlebih dahulu program yang sedang diproses tadi hingga selesai, barulah dia dapat diproses berikutnya. Dalam algoritma ini tidak diperhatikan panjang atau pendek burst time-nya. Ya, apa itu burst time? Burst time adalah lama waktu proses. Jadi setiap program itu pasti memiliki burst time-nya masing-masing. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses berikutnya dapat dijalankan atau dilayani. FCFS adalah penjadwalan yang bersifat yang pertama adalah non-preemptive, ya, atau bisa disebut juga run to completion. Apa itu non-preemptive? Ya, tadi artinya. Jadi karena ini bersifat queue, jadi tidak bisa mengelak antrian, ya, tidak ada istilah mengelak antrian. Jadi program pertama datang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya, sampai selesai baru program yang ada di belakangnya bisa dikerjakan. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa mengelak antrian, tidak bisa mendului antrian. Jadi harus mengantri. Yang kedua adalah tidak berprioritas. Ya, tadi burst time-nya tidak diperhatikan. Ya, tidak peduli program itu besar atau kecil, selama dia ada di depan, dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk kekurangan algoritma FCFS ini adalah yang pertama, memiliki waiting time rata-rata yang cukup lama. Ya, karena apa? Karena mengantri. Ya, terpaksa untuk program yang ada di belakangnya harus mengantri program di depannya sampai dia selesai dikerjakan. Barulah giliran dia untuk dieksekusi oleh CPU. Ya, itu akan menyebabkan waiting time yang lama untuk program yang ada di belakangnya. Untuk kelemahan kedua adalah menciptakan convoy effect. Ya, apa itu convoy effect? Untuk convoy effect seperti ini gambarannya, divisualisasikan ya. Nah, seperti ini. Ya, anggap saja ini adalah suatu program-program ya, program-program yang sedang mengantri. Ya, anggap saja mobil-mobil ini adalah program yang sedang mengantri untuk dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU. Ya, jadi tidak peduli dalam program ini memiliki burst time-nya atau 100, 50, 200 ataupun 10. Ya, selama dia berada di depan, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang ada di belakangnya harus mengantri sampai yang ada di depannya selesai dikerjakan oleh CPU, seperti itu. Jadi satu persatu mereka akan masuk. Ya, seperti inilah visualisasinya. Nah, jadi terpaksa untuk program yang di belakang harus menunggu program yang di depannya. Dan ini akan menciptakan waiting time yang cukup lama karena harus menunggu ya. Seperti itu untuk algoritma FCFS. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Untuk berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana contoh pengimplementasian dari algoritma FCFS ini di dalam CPU. Ya, jadi kita bisa melihat implementasinya dengan menggunakan Gantt chart. Ya, kita kali ini akan menggunakan Gantt chart. Kita lihat seperti apakah antrian-antrian program yang akan dikerjakan dengan menggunakan algoritma FCFS ini. Ya. Di tabel kita sudah mendapatkan beberapa proses yang sudah mengantri, ya, dari P1 sampai P5. Dan masing-masing proses ini sudah memiliki arrival time dan burst time-nya masing-masing. Ya, seperti P1 ini memiliki arrival time 0 dan burst time-nya 8. Begitu pula yang lainnya. Dan juga di sini terdapat keterangan yang kuning ini berarti ready, yang hijau running, dan merah terminated, ya, atau sudah selesai atau sudah beres dijalankan. Oke, langsung saja kita mulai dari proses yang pertama, P1, arrival time-nya
0, base time-nya 8. Coba kita proses. Oke, di sini P1 sudah masuk ya. P1 sudah masuk di arrival time 0. Ya, sehingga karena P1 ini merupakan antrian yang paling pertama, jadi dia langsung diproses ya sesuai dengan namanya algoritmanya FC, FS ya, first come first serve. Oke, P1 sudah diproses ya, sedang di running oleh CPU. Dan selanjutnya ternyata P1 memiliki burst time-nya 8. Burst time dari P1 8. 0 ya sampai ke 8 berarti adalah waktu yang dibutuhkan untuk P1 menyelesaikan eksekusinya ya oleh CPU, seperti itu. Kita lanjutkan ya. 1, 2. Nah, ternyata di waktu kedua program baru muncul. Program P2 ya baru muncul di sini sesuai arrival time-nya 2. Jadi pada saat waktu kedua program P2 datang seperti itu. Dan P2 memiliki burst time-nya 7. Tetapi harus diingat lagi karena ini FCFS, jadi program yang baru datang tidak bisa langsung dieksekusi selama program yang pertama datang tadi belum selesai dikerjakan. Ya, harus mengantri, harus menunggu satu persatu. Kita lanjutkan. 3. Oke, ternyata di waktu ketiga P3 ini muncul ya. Cocok dengan arrival time-nya, P3 memiliki arrival time 3. Di waktu 3 P3 muncul. Dan burst time-nya 5. Oke, kita lanjutkan. P3 masih mengantri. Kita lanjutkan. 4, 5, P4. Ya, lagi-lagi program baru muncul. Ya, proses yang baru muncul yaitu P4 pada arrival time 5. Ya, harus mengantri menunggu P1 yang paling dulu masuk ini diselesaikan dulu dieksekusi oleh CPU. Kita lanjutkan. 6, 7, 8. Oke. Nah, seperti itu ya implementasinya. Jadi tadi P1 seperti dalam tabel memiliki burst time 8. Jadi dari waktu awal masuk sampai ke 8 ya itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh P1. Dan sekarang sudah sampai waktu ke-8 dan P1 artinya terminated. Ya, P1 akhirnya sudah diselesaikan oleh CPU, ya sudah dieksekusi. Dan selanjutnya inilah antrian barunya. Antrian baru tadi, proses-proses yang baru masuk ya. Selanjutnya yang akan diproses pasti adalah P2. Kita proses P2. Oke, P2 mulai naik. P3 dan 4 juga mengantri ya, dan P2 statusnya sudah running ya dengan warna hijau. Berarti P2 sudah sedang dieksekusi oleh CPU. Kita lihat P2 di sini burst time-nya 7. Ya, P2 memiliki burst time 7 dimulai dari waktu ke-8. Berarti cara menghitungnya adalah 8 ditambah 7. Ya, 8 ditambah 7. Waktu selesai dari P2 berarti 15. Ya, berarti di waktu 15 lah P2 ini akan terminated atau selesai di eksekusi. Kita jalankan. 9. Oke, ternyata di waktu ke-9 ini ada proses baru lagi datang. Program yang ngantri lagi baru datang. Yaitu P5 ya, sesuai arrival time-nya. Dia baru sampai di waktu ke-9. Di waktu 9 P5 baru masuk. Ya, mau tidak mau harus mengantri di belakang karena ini FCFS. Ya. Oke, kita lanjutkan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, ternyata betul ya, cocok. P2 memiliki burst time 7 dimulai dari waktu ke-8 berarti berakhir di waktu ke-15. Ya, berarti cocok dan P2 sudah terminated. Artinya apa? Sudah selesai dieksekusi oleh CPU. Oke, kita lanjutkan ke antrian berikutnya. Antrian berikutnya adalah P3. P3 kita proses. Oke, P3 naik. Ya, P3 sudah naik ya. Dan hijau. Artinya apa? P3 sudah dieksekusi, sudah mulai dieksekusi running oleh CPU. Kita lihat di tabel P3 memiliki burst time 5. Dimulai dari waktu ke-15. Berarti 15 ditambah 5. 20. Ya, 15 tambah 5, 20. Berarti P3 akan selesai di waktu ke-20. Kita jalankan. 17, 18, 19, 20. Baik. P3 sudah terminated. Ya, waktunya adalah 5. Ya, dimulai dari 15. P3 sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya,
antrian berikutnya adalah P4. P4 kita mulai eksekusi. P4 naik dan running. Oke, P4 sudah hijau, P4 sudah hijau dan running. Ya, P4 sudah running. Kita lihat tabel P4 memiliki burst time atau waktu lama prosesnya 4. Dimulai dari waktu ke 20. Berarti 20 ditambah 4, 24. Jadi di waktu ke 24 P4 baru beres dieksekusi. Ya, barulah jatah antrian berikutnya yaitu P5. Kita jalankan 21, 22, 23, 24. Oke, 24. P4 sudah terminated ya, karena sudah selesai dijalankan. Ya, bersamanya yaitu 4 dimulai dari 20. Oke, selanjutnya adalah proses yang terakhir. Ya, di sini masih ada satu proses lagi yang paling belakang, yang paling mengantri. Mau tidak mau dia harus mengantri. Ya, karena ini algoritma FCFS, tidak bisa mengelak antrian. Yang datang belakangan, ya diproses belakangan juga. Seperti itu. Kita lanjutkan. P5 mulai naik dan running. Oke, P5 mulai running, yang sudah hijau. Kita lihat di tabel. P5 memiliki burst time 6. Ya, selama 6. Dan dimulai dari 24. Berarti 24 ditambah 6, 30. Ya, jadi P5 ini akan selesai dieksekusi di waktu ke 30. Kita jalankan. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan beres. Nah, P5 untuk antrian yang terakhir, program terakhir sudah beres dieksekusi. Nah, sehingga semua program sudah dieksekusi ya, sudah dieksekusi semua. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah untuk implementasi dari algoritma FCFS ini. Ya, kekurangannya itu tadi. Ya, pertama adalah menciptakan waiting time yang lama. Ya, mau tidak mau yang datang belakangan harus menunggu paling lama. Karena program yang ada di depannya harus dikerjakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu satu per satu. Barulah giliran dia untuk dieksekusi oleh CPU. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini saja untuk algoritma FCFS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Untuk algoritma yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farhan Muhammad Naupal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Rianto yang telah mempresentasikan algoritma sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Muhammad Naufal dari kelas 5F. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang algoritma short job first atau biasa kita singkat dengan SJV dalam mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Apriyade Fautama MKom. Oke, di sini saya langsung aja. Nah, algoritma SJV itu adalah algoritma yang memungkinkan setiap proses memiliki burst time waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, SJV ini memperhatikan burst time setiap proses. Nah, di mana burst time yang paling kecil itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, SJV itu terdapat dua jenis, yaitu preemptive dan non-preemptive. Nah, di mana preemptive itu adalah sebuah proses yang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang terdapat di ready queue atau antrian dengan burst time yang lebih kecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan sedangkan yang non-preemptive adalah jika terdapat sebuah proses yang dieksekusi oleh CPU, maka proses tersebut harus tetap dieksekusi meskipun terdapat proses baru di ready queue yang burst time-nya lebih kecil. Jadi intinya preemptive itu memperhatikan ready queue yang paling kecil. Jika ada proses baru yang kecil maka dieksekusi terlebih dahulu, tapi yang non preemptive adalah tetap. Nah, untuk lebih mudah ini maka kita ke soalnya aja biar lebih cepat. Oke, kita pertama tentuin Gantt chart-nya terlebih dahulu. Di sini ada saya buat tabel proses di arrival time dan burst time ya, di mana prosesnya ini terdapat 5 proses dan waktu kedatangan yaitu arrival time dan burst time adalah waktu eksekusi. Oke, algoritma preemptive adalah algoritma yang memperhatikan burst time yang paling kecil. Oke, tetapi untuk tahap pertama kita melihat waktu kedatangan terlebih dahulu. Oke. Nah, karena di waktu kedatangan 0 atau detik 0 itu ada P1, maka P1 masuk. Oke. Kemudian berlanjut
sampai dengan di detik ketiga. Nah, di detik ketiga arrival time-nya masuk P2 ya. Dan dengan boost time P2 itu adalah 5 dan P1 di detik ketiga itu boost time-nya sudah berkurang menjadi 6. Nah, itu tuh yang dibandingin yang boost time-nya berarti 6 banding 5. Mana yang lebih kecil? Ternyata P2. Berarti P1-nya diinterupsi atau diberhentikan dulu. Nah, oke, sini kelihatan kan? Di sini kelihatan ini adalah sisa 6-nya ya. Jadi dari 0 ke 3 ini P1 menghasilkan boost time sisa 6 seperti itu. Maka berlanjut ke P2 ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada detik keempat, maksudnya apa? Nah, karena di detik keempat P3 itu masuk ya, nih arrival time 4 dengan boost time 7. Oke. Dan P2 itu sudah masuk sebelumnya, maka kita bandingin, berarti P2 sebelumnya dikurangi 1, berarti ada sisa boost time 4, terus sama P3 7, berarti lebih kecilan mana? Lebih kecilan P2, maka P2 tetap dieksekusi. Nah, di detik ke-6 ternyata P4 masuk. Nih, lihat kan? Rival nih. Dan dengan boost time 3, oke? Nah, kita bandingin, berarti P3 dengan P4 dengan P2, maaf, boost time-nya lebih kecil mana? Nah, ternyata waktu kita telaah, ini kan si P2 di detik keempat adalah 4 ya kan, boost time-nya 4. Sedangkan berarti kalau ditambah lagi maju lagi sisa 2 ya kan. Berarti P2 itu di detik ke-6, detik ke-6 ya, detik ke-6 dia boost time-nya adalah 2 dan P4 adalah 3, maka lebih kecilan P2, maka tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Oke, di detik ke-8 P2 selesai nih. P2 selesai, kita checklist di sini. Selanjutnya masuk lagi P5 ya. Ini arrival time P5 dengan boost time 4. Nah, sebelum melanjutkan kita bandingkan dulu dengan proses-proses sebelumnya ya. Di mana P5 itu 5, P4 itu 3 dan P1 adalah 6. Nah, dari sini kita kelihatan yang paling kecil adalah punyanya P4. Berarti P4 masuk. Oke. Nah, karena tidak ada waktu kedatangan lagi, maka P4 langsung dieksekusi sampai dengan selesai. Berarti 8 ditambah dengan 3 berarti 11 ya. Berarti P4 selesai di detik ke-11. Dan detik ke-11 masuk lagi P5. Kenapa P5? Ya sudah jelas 4 dibanding 5, 4 dibanding 7 dibanding 6 kan lebih kecilan 4 ya. Berarti P5 masuk dieksekusi sampai dengan selesai juga karena tidak ada arrival time lagi yang datang. Berarti P5 selesai di detik ke-15. Selanjutnya, setelah ini berarti sisa P1 dan P3. Oke, kita bandingin lagi nih. Ternyata P1 lebih kecil. Berarti P1 lebih diutamakan terlebih dahulu. Berarti P1 masuk sampai dengan selesai di detik ke-21. Dan P1 di detik ke-21 selesai ya. Kemudian yang terakhir adalah P3. Berarti dia selesai di detik ke-28. P3 kita checklist dah. Oke, setelah kita melakukan gancat atau melihat gancatnya, ini udah membuat sebuah gancat, maka untuk mengetahui apakah hasil dari algoritma SJV itu dicari adalah waiting time-nya. Nah, di sini waiting time-nya adalah P1 ya. Kita bandingin dulu ya. Jadi P1 itu 21. Maksudnya 21 itu di mana? Berarti dia 21 itu hasil akhir. Jadi untuk mencari waiting time ini ada rumusnya beberapa, tapi kalau yang saya ini adalah memakai rumus hasil akhir ya, hasil akhir dari suatu proses dikurangi arrival time sama dikurangi juga burst time. Jadi P1 hasil akhirnya adalah di detik ke-21 kan. Berarti 21 dikurangi 0 dikurangi 9 sama dengan 12. Oke, seperti itu ya. Terus P2 itu dia masuk terakhir di detik ke-8 kan nih. Detik ke-8 ini kan masuk ya, berarti 8 dikurangi 3 arrival time dikurangi 5. Hasilnya adalah 0. Oke, sama. Dan selanjutnya pokoknya prosesnya seperti itu sampai dengan P5 sama juga. Ini sudah saya hitung. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah ini 6,8. Jadi algoritma SJV yang khususnya preemptif ya menghasilkan average waiting time sebesar 6,8 milisecond. Oke, selanjutnya kita coba algoritma selanjutnya yaitu SJV non preemptif dengan soal yang sama. Oke, kita bikin dulu gancatnya.
Nah, di sini akan ada perbedaan sedikit ya. Jadi biar kalian mereka ini tahu, kita tahu SJV itu yang non preemptif dan preemptif itu seperti apa. Oke, sama kayak tadi kita harus mengutamakan arrival time yang paling kecil. Maka di sini P1 masuk ya, karena dia arrival 0. Nah, P1 masuk. Nah, sampai dengan burst time 9. Karena, berarti P1 selesai. Oke. Kenapa selesai? Ya, karena algoritma non-preemptive SJV itu jika ada proses, maka harus diselesaikan dulu sampai dengan akhir. Seperti itu ya. Nah, di burst time 9 padahal di detik ke-3, detik ke-4, detik ke-6, detik ke-8 ada sebuah proses yaitu ya. Maka kita abaikan. Jadi harus diselesaikan dulu. Jadi setelah selesai baru kita bandingin nih burst time-nya nanti. Oke. Berarti setelah kita selesai, jadi di arrival time 9 itu kan ada masuk P2, P3 sampai dengan P5 kan. Maka selanjutnya adalah kita bandingin burst time yang paling kecil dulu. Nah, di sini kita lihat dari tabel adalah P4 ya, yaitu 3. Maka langsung dieksekusi sampai dengan akhir, berarti P4 masuk sampai dengan detik ke-12. Langsung kita P5 aja, di sini P5, 4 ya. Langsung dieksekusi sampai dengan detik ke-16. Kemudian setelah itu, tadi maaf, ini kita checklist dulu biar enak, biar ketahuan. Kemudian P2 yang masuk nih, karena dia 5 dibanding 7 kan lebih kecilan 5 ya. Berarti P2 masuk sampai dengan 21. Dan yang terakhir adalah P3. Itu sampai dengan 28. Ya, sama sih kayak ini, yang panjang prosesnya sama. Tapi kita lihat di waiting time-nya. Nah, di waiting time kita lihat untuk mencari waiting time di non preemptive ini adalah waktu awal eksekusi ya, waktu awal eksekusi dikurangin dengan arrival time ya. Berarti di sini dikatakan P1 itu 0 dikurangi 0 adalah 0 ya kan. P2 itu 16 dikurangi 3 adalah 13, sesuai kan. Terus P3 adalah 21, berarti 21 dikurangi 4 adalah 17. Terus kemudian P4 itu adalah 9, karena dia masuk di detik ke-9, dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 3, sesuai. Dan yang terakhir adalah P5, yaitu dengan 20, mana P5, 12 ini, dikurangi dengan 8, hasilnya adalah 4. Kemudian dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah proses yang ada, akan menghasilkan average waiting time sebesar ini. Oke, kesimpulannya adalah kita lihat dari hasil waiting time yang ada, average waiting time di sini adalah yang menggunakan SJV preemptive itu 6,8 dan yang non preemptive itu 7,4 milisecond. Berarti algoritma preemptive ini, yang SJV preemptive itu lebih optimal ketimbang yang non preemptive, karena kita balik lagi ke pengertiannya, kalau algoritma short job first itu memperhatikan waktu yang paling kecil. Jadi semakin kecil waktunya, maka algoritma itu semakin bisa dikatakan optimal. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya Nur Ahmad Fauzi dengan algoritma selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Farhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Fauzi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU, yaitu priority scheduling. Pada penjadwalan priority scheduling ini berbeda dari shortest job first, di mana sebuah proses yang memiliki CPU burst time atau waktu yang diperlukan CPU mengerjakan sebuah proses yang paling kecil dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada priority scheduling ini, proses yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proses yang memiliki prioritas yang tertinggi, yang tidak terikat pada CPU burst time-nya. Bagaimana prioritas ini ditentukan? Prioritas ini ditentukan dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, prioritasnya ditentukan dengan penggunaan seberapa banyak memori yang dibutuhkan dan batas waktu sebuah proses dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu pada faktor eksternal bisa berupa hal-hal yang di luar OS, yaitu seperti
daya yang dibutuhkan sebuah komputer ataupun seberapa pentingkah tugas tersebut. Oke. Pada priority scheduling ini terdapat dua jenis, yaitu ada preemptive priority scheduling dan non preemptive priority scheduling. Langsung saja, pada tipe pertama priority scheduling ada preemptive priority scheduling, di mana jika terdapat sebuah proses baru yang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang dijalankan tersebut akan dihentikan dan digantikan dengan proses terbaru tersebut yang memiliki prioritas tertinggi, seperti berikut. Di sini digambarkan ada dua buah proses yang satu sedang berjalan, yang kedua sedang dalam antrian. Abaikan saja pada CPU burst time ini karena tidak dipakai. Oke, lalu kemudian muncullah proses baru dengan prioritas satu lebih tinggi dari yang sedang dijalankan ini, 2. Di sini angkanya semakin kecil, maka prioritasnya semakin besar. Lalu apa yang terjadi? Nah, pada preemptive, proses yang sedang dijalankan itu akan dihentikan. Lalu kemudian proses yang baru tersebut yang memiliki prioritas tinggi akan menggantikannya, lalu kemudian di running. Nah, di sini bisa didapatkan waktu menunggu rata-ratanya dengan menghitung jumlah CPU burst time dari keseluruhan prioritas, lalu membaginya sebanyak proses yang ada dalam antrian, yaitu 3, dapat dihasilkan dalam 21 milidetik. Nah, setelah proses yang tersebut dijalankan, maka antrian akan berjalan seperti biasanya. Lalu yang kedua ada non-preemptive priority scheduling. Pada non-preemptive ini, jika ada sebuah proses baru kemudian berbeda dari yang preemptive sebelumnya, non-preemptive ini akan melanjutkan pekerjaan proses yang sedang berjalan, namun pada antriannya proses terbaru tersebut akan berpindah setelah proses yang sedang dijalankan tersebut selesai dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, maka barulah proses yang baru tersebut memiliki prioritas tinggi akan dijalankan dan sebagainya. Nah, priority scheduling ini memiliki sebuah kelemahan, di mana jika terdapat sebuah proses yang memiliki prioritas rendah, lalu bermuncullah sebuah proses baru memiliki prioritas tinggi, maka proses lama tersebut yang memiliki prioritas rendah akan ditahan sampai proses dengan prioritas tinggi tersebut selesai dilaksanakan. Nah, contohnya pada komputer mainframe IBM 7904 pada tahun 1968 terdapat sebuah proses program yang memiliki prioritas sangat rendah hingga sampai diberhentikan pada tahun 1974. Proses tersebut masih belum dijalankan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan teknik hedging, di mana prioritas dalam sebuah program proses akan dinaikkan setiap harinya sampai proses tersebut memiliki prioritas tinggi dan dijalankan oleh sebuah CPU. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi round robin akan dijelaskan oleh saudara Abian Rashid dan Rifki Maulana. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada saudara Nur Ahmad Fauzi atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abian Rashid Ayadi, saya dari kelas 5F. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang algoritma penjadwalan dengan round robin. Baik, di sini kita akan jelaskan dulu. Jadi algoritma round robin merupakan salah satu proses penjadwalan CPU, di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Setiap proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum dengan jumlah yang sama pada setiap prosesnya. Jika time quantumnya habis atau proses telah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses selanjutnya. Contoh pengeksekusian proses algoritma ini, di mana ada 5 proses,
dengan kuantum yaitu adalah 5. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Di sini tadi kan dijelaskan bahwa P1 waktu masuk ada 0, lalu ada P2 waktu masuk ada 2, selanjutnya ada P3 waktu masuk ada 5, selanjutnya ada P4 yaitu waktu masuk ada 8, dan P5 11. Kita langsung masuk saja, yaitu P1, yaitu kita masuk ke P1 terakhir adalah 5, maka P1 ini telah selesai. Kemudian lanjut ke P2, ini akan lanjut sebanyak 5, dan karena lama prosesnya P2 adalah 7, maka kita akan menyimpan nilai sebanyak 2. Lalu kita lanjut ke P3. Nah, P3 ini lama proses ada 2 dan kuantum ada 5, maka tidak nyampe 5 yaitu 2. P3 ini telah selesai. Selanjutnya adalah P4, karena kuantumnya adalah 5, kita akan mengucap sebanyak 5 di sini dan akan menyimpan nilai sebanyak 4. Lanjut ke P5, lama proses adalah 3, maka kita akan lanjut ke 20 dan P5 telah selesai. Sampai sini belum selesai karena masih ada simpanan tadi dari P2 ini. Kita akan lanjut P2 ini tadi sebanyak 2, maka akan menambah 2 itu di P2. Nah, P2 ini telah selesai. Selanjutnya adalah P4, tadi masih ada simpanan sebanyak 4, dan P4 ini berakhir di 26 karena 22 ditambah 4 sama 26. Selanjutnya adalah perhitungan dari algoritma ini. Kita akan menghitung waktu tunggunya. Di sini terdapat nilai-nilai. Di mana kan nilai-nilai ini berasal? Untuk P1, angka 5 awalnya itu kita ambil dari jumlah P1 berakhir dikurang lama proses yaitu 5 dikurang waktu masuk. Selanjutnya P2 diambil dari ini P2 dikurang lama proses 7 dikurang waktu masuk 2. P3 yaitu 12 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 5. P4 26 dikurang 9 dikurang 8 maka hasilnya 9. P5 yaitu berakhir di angka 20 dikurang 3 dikurang 11. Dan selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata, yaitu ini kita jumlahkan dibagi jumlah prosesnya yaitu 5, ada 5 proses, maka rata-ratanya adalah 33/5. Selanjutnya kita akan menghitung TAT. Dari manakah nilai yang berasal? Yaitu angka 0 ini dari waktu tunggu P1 dan ditambah 5 itu adalah 5 lama proses dari P1 sama dengan 5. P2 13 ditambah 7 sama 20. P3 5 ditambah 2 sama dengan 7. P4 yaitu 9 ditambah lama proses 9. Dan terakhir P5 yaitu 6 ditambah lama prosesnya 3, hasilnya 9. Jadi kita akan menghitung nilai rata-ratanya lagi, kita jumlahkan dibagi jumlah proses semuanya itu 5. Algoritma telah selesai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rifki Maulana. Halo guys, kenalin nama gua Rifki Maulana. By the way, thank you kepada Abian Rashid yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di video kali ini, gua akan menjelaskan algoritma round robin preemptive. Apa sih round robin itu?
Round robin bisa dibilang algoritma. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses dapat jatah waktu yang sama dari CPU. Ciri utama round robin itu ada dua. Yang pertama, CPU mengerjakan secara antrian, dan yang kedua, adanya quantum time. Jadi, proses akan dikerjakan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan selesai atau belum. Apa sih preemptif itu? Yang dimaksud preemptif adalah ketika suatu proses yang diproses di CPU belum selesai, tetapi waktunya telah selesai, maka akan diberhentikan dan dilanjutkan dengan proses yang berikutnya. Di sini ada tabel dengan beberapa proses yang masing-masing dilambangkan P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. P1 memiliki arif time atau waktu kedatangan 0 dan burst time atau waktu yang dibutuhkan 4. Sedangkan P2 arif time-nya adalah 1 dan burst time-nya adalah 5. Sedangkan P3 arif time-nya 2 dan burst time-nya 2. P4 arif time-nya 3 dan burst time-nya 1. P5 arif time-nya 4 dan burst time-nya 6. Dan yang terakhir P6 arif time-nya 6 dan burst time-nya 3. Dari tabel tersebut, bisakah kita mencari average turnaround time dan average waiting time? Average turnaround time adalah waktu rata-rata penyelesaian, sedangkan average waiting time adalah waktu rata-rata menunggu. Oke, sekarang kita masuk ke eksekusi proses-prosesnya ya teman-teman. Jadi tadi quantum time-nya 2 ya. 2, nah kita melakukan eksekusinya itu berdasarkan waktu kedatangan, dan kita lihat juga nih burst time-nya. Jadi ketika burst time-nya lebih dari quantum time, dia itu akan bersisa ya. Jadi dieksekusi mungkin bisa beberapa kali satu proses itu. Jadi oke, kita langsung ke, nah kita lihat nih kayak yang ada bulat-bulatnya ini, ada garisnya itu ya. Kita mulai dari awal dulu ya teman-teman. Nah teman-teman menyesuaikan ya, karena saya tidak akan menggunakan kursor ya untuk menjelaskannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti menggunakan teman-teman, insting teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu mulainya dari 0 melakukan eksekusi P1. P1 itu burst time-nya 4. Diambil 2 karena quantum time-nya 2 ya tadi ya. Berarti P1 itu sisanya 2, tapi harus diberhentiin dulu prosesnya karena quantum time-nya 2. Jadi mulainya dari berapa? 0 ditambah 2 jadi 2. P1 dari 0 ke 2. Oke, lanjut ke proses selanjutnya yaitu P2. P2 burst time-nya itu 5 diambil 2 nih, dieksekusi 2 berarti sisanya 3. Jadi mulainya dari berapa? 2 dieksekusi 2 berarti 2 tambah 2 jadi 4. Oke, lanjut ke proses selanjutnya yaitu P3. P3 itu ternyata burst time-nya 2 sama dengan quantum nilainya ya, berarti langsung habis dieksekusi 1 kali, tidak bersisa ya, karena 2 dikurangi 2 itu 0 ya. Mulainya dari berapa tadi? Dari 4 tambah 2 jadi 6, berakhir di 6 ya. Nah, lanjut ke
proses selanjutnya itu, oh ternyata P1, kenapa nggak P4? Tadi ya teman-teman, karena kita melihatnya dari waktu kedatangannya ya. Nah, jadi ternyata waktu kedatangan P1 sama P4 itu lebih duluan P1 ya di CPU-nya. Jadi kita eksekusi P1 dulu. P1 tadi sisa berapa di proses yang awal? Sisa 2 ternyata. Wah, pas nih. 2, quantum time-nya 2. Berarti habis nih P1 di proses ini. Dimulainya dari berapa tadi? 6. 6 tambah 2 jadi 8. Oke, lanjut ke proses selanjutnya yaitu P4. Wah, P4 ternyata lebih kecil dari quantum time nih, burst time-nya, yaitu 1. Nah, jadi gimana nih? Wah, ya berarti langsung dong. 1 ini kita proses. Nggak apa-apa ya, ini lebih kecil dari quantum time. Langsung proses kita habisin nih. Berarti mulainya dari berapa tadi? Dari 8. Diproses P4 nih, 1. Wah, langsung berarti 8 tambah 1 yaitu 9. Baik, dari 9 ini apa proses selanjutnya? Yaitu P5. P5 burst time-nya 6. 6 itu dikurangi 2. Jadi sisanya 4. 4 ya. Jadi mulai dari berapa? 9. Oh, mulai dari berapa P5? Dari 9. 9 ditambah 2 jadi 11. Oke, mulai dari 11 nih apa proses selanjutnya? Yaitu P2 ternyata. P2 itu sisanya tadi 3 ya. P2 itu sisanya 3. Jadi 11 tambah 2 nih, jadi 13. Oke, 3 itu dieksekusi 2 deh. Berarti kan 3 sama 3 dieksekusi 2 itu 3 dikurangi 2. Berarti sisa berapa? Sisa 1 nih P2. Oke, kita simpan dulu. Lanjut nih ke proses selanjutnya yaitu ternyata yang dieksekusi itu P6. P6 burst time-nya berapa nih? 3. 3 dieksekusi 2. Berarti sisanya 1. Tadi P6 eksekusi mulai dari berapa? Dari 13. Berarti 13 tambah 2 jadi 15. Di 15 ini apa nih yang diproses? 15 ternyata yang diproses P5. P5 tadi sisanya berapa? Sisanya 4 karena di proses awal baru udah diambil 2, ya kan? Udah dieksekusi 2. Jadi 4 nih dieksekusi 2 lagi. Berarti diambil 2, berarti sisanya 2 nih. Sisa burst time-nya masih ada. Oke, kita eksekusi dulu mulainya dari 15 ditambah 2 berarti jadi 17. Nah, dari 17 ini proses apa yang dieksekusi? Kita P2 karena lebih datangnya duluan gitu ya di prosesnya. Jadi P2 burst time-nya 1. Langsung kita eksekusi ya. Habis berarti ya P2. P2 itu 17 ditambah 1 jadi ke 18. Di 18 apa yang diproses? Ternyata P6 nih. Tadi P6 sisanya berapa? Sisa 1. Sisa 1 sama berarti kayak P2 berarti 18 tambah 1 jadi 19 ya. Ke 19 P6 habis. Yang bersisa nih ada tinggal apa nih? P5. P5 sisanya tadi 2. Kita lakukan eksekusi terakhir nih ya. Berarti 2 dieksekusi 2 berarti habis nih P5. P5 habis berarti dari 19 ditambah 2 jadi 21. Wah, ternyata dari P1, P2, P3, P4, P5, P6 itu udah dieksekusi semua ya. Ada yang eksekusinya sekali dan ada juga yang eksekusinya beberapa kali gitu ya. Jadi ada yang namanya sisa ya. Jadi nggak harus satu proses itu dihabiskan satu kali ya, karena ada aturan quantum time. Nah, sekarang kita masuk ke tabel berikutnya ya. Jadi di sini ada kolom DON, kolom TAT, dan kolom WT. DON itu dilihat dari waktu terakhir proses itu selesai. P1 itu waktu terakhirnya menyelesaikan proses P1 yaitu di 8. P2 ada di 18, P3 ada di 6, P4 ada di 9, P5 ada di 21, dan P6 ada di 19.
Nah, lanjut ke TAT nih. TAT kita mulai dari atas dulu ya. Nah, TAT itu rumusnya don dikurangin AT ya. AT nih yang sebelah kiri tabel nih ya. Tabelnya sebelah kiri nih ya. Oke. Nah, 8 dikurangin 0 untuk P1 jadi 8. 18 dikurangin 1 untuk P2 jadi 17. Nah, lanjut nih. 6 dikurangin 2, 4. 9 dikurangin 3 jadi 6. 21 dikurangin 4 jadi 17. 19 dikurangin 6 jadi 13. Nah, nanti kita rata-rata ya ini ya. Nah, dari situ kita nyari ini nih waiting list-nya. Waiting time ya. Waiting time-nya. Waiting time itu rumusnya dari TAT dikurangin PT ya. 8 dikurangin 4 nih. 4. 17 dikurangin 5, 12. 4 dikurangin 2 jadi 2. 6 dikurangin 1 jadi 5. 17 dikurangin 6 jadi 11. 13 dikurangin 3 jadi 10. Nah, waktu rata-ratanya dari TAT adalah 10,8 dan WT adalah 7,3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.